Ya, aku masih membahas tentang perjalanan waktu ya. Perjalanan waktu yang seri kedua ya, teman-teman. Di dalam perjalanan waktu kita ya, teman-teman. Kadang kita menghadapi orang-orang yang baik ya, yang seperti malaikat ya, teman-teman. Tapi teman-teman, kita juga kadang menghadapi para bandit ya, orang-orang yang merusak kehidupan kita, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita pahit hati, yang menipu kita, yang mengakali kita. Disinilah teman-teman dibutuhkan satu hati yang bijaksana ya, teman-teman. Dibutuhkan pemikiran yang sehat ya, teman-teman. Dalam dunia sekarang ini, teman-teman ya, mungkin kita ini masuk sebagai korban ya, teman-teman. Tapi kita jangan memiliki satu mental korban ya, teman-teman. Kita harus punya mental pahlawan ya. Kita jangan memiliki satu mental korban. Meskipun kita korban ya, teman-teman, mungkin kita korban penipuan ya, kita korban akal-akalan orang ya, teman-teman. Di dalam perjalanan waktu ini, teman-teman, kita nggak menjumpai para malaikat orang-orang baik ya. Bersyukur kalau kita menjumpai para malaikat atau orang baik ya, teman-teman. Tapi tidak semua orang baik, tidak semua orang seperti malaikat ya, teman-teman. Orang itu bisa seperti bandit ya, teman-teman, bisa seperti penipu ya, yang kita jumpai itulah. Tapi di sini kita jangan memiliki mental seorang korban ya, teman-teman. Milikilah mental pahlawan ya. Apapun yang kita jumpai ya, teman-teman. Nah, yang kita jumpai ini ya, teman-teman, kita harus memiliki mental pahlawan ya, teman-teman. Kalau kita punya mental pahlawan ya, teman-teman, maka kita ini, teman-teman, bisa membawa kepada semangat hidup kita. Sehingga selama jejak kita, selama perjalanan kita, perjalanan waktu kita di bumi ini ya, teman-teman, itu bisa membuat kita sukses ya, membuat kita berhasil ya. Kalau perjalanan waktu ini, teman-teman, kita menghadapi orang-orang yang seperti bandit, seperti penipu, seperti orang-orang yang gak benar, kita bisa pahit, teman-teman ya. Hati kita bisa pahit, hati kita bisa marah ya, hati kita bisa kesal ya, teman-teman. Nah, itulah, teman-teman, kalau sudah hati kita nggak enak ya, kesal, pahit ya, itu akan merusak hidup kita, merusak mental kita ya, teman-teman. Nah, di dalam perjalanan waktu ini ya, teman-teman, banyak orang-orang, apalagi hari ini ya, teman-teman, banyak orang-orang yang sakit mental ya, teman-teman, karena mereka sebagai korban ya, teman-teman. Korban itu biasanya memiliki hati yang sedih ya, memiliki pemikiran yang kurang sehat ya, teman-teman. Makanya orang bisa sakit mental ya, teman-teman. Sekarang ada kejadian kemarin itu ya, teman-teman, ada satu keluarga ya, teman-teman, terjun. Itu karena kita menghadapi perjalanan waktu ini ya, teman-teman. Kita menghadapi orang-orang sudah ekonomi susah ya, teman-teman, menghadapi bandit-bandit, menghadapi penipu, menghadapi orang-orang yang kehidupannya nggak beres, sehingga kita kecewa, kita pahit ya, teman-teman. Akhirnya terjadi mengakhiri hidup, teman-teman. Sungguh inilah perjalanan waktu ya. Meskipun kita ini kadang jadi korban ya, teman-teman, tapi milikilah mental seorang pahlawan ya. Pahlawan itu pejuang ya, teman-teman. Kalau bandit, penjahat itu selalu menyerang. Namanya orang jahat ya menyerang ya, teman-teman. Kalau orang sakit hati ya menyakiti. Benar nggak, teman-teman? Tapi kalau seorang pahlawan ini adalah seorang pejuang, teman-teman. Ya, kalau seorang jahat selalu menyerang ya, teman-teman. Kita di rumah kita sendiri aja kita diserang, namanya penjahat, menyerang ya. Orang sakit hati ya menyakiti ya, teman-teman. Kalau orang sakit hati, sakit jiwa ya, teman-teman, pasti menyakiti orang, pasti menyakiti orang-orang di sekitarnya ya, teman-teman. Tapi kalau jiwa pahlawan itu adalah jiwa pejuang
Ya teman-teman, di dalam perjalanan waktu ini, ya teman-teman, kita harus membentuk satu pribadi, yaitu pribadi seorang pahlawan, seorang yang berjuang ya teman-teman. Jangan mudah putus asa ya teman-teman. Memang perjalanan waktu ini tidak mudah ya teman-teman. Ada siang, ada malam ya teman-teman. Ada kalanya kita susah, ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita menderita ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa kalau kita memiliki mental pahlawan ya teman-teman. Kita akan terus berjuang sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan ya teman-teman. Memang di dunia ini tidak ada yang instan ya teman-teman. Semua ada perjuangan ya. Kalau mie instan banyak ya teman-teman. Kalau perjuangan itu membutuhkan kesabaran ya teman-teman. Itulah teman-teman, kalau kita berjuang kita butuh kesabaran ya, kita butuh kebaikan, kita butuh kelemah lembutan ya teman-teman. Itu yang membentuk kita menjadi satu pribadi yang baik. Di dalam perjalanan waktu ini teman-teman ya, ada dua hal ya teman-teman. Kita bisa baik dan kita bisa jahat ya. Kalau kita salah konsep ya teman, salah pemikiran ya teman-teman, kita bisa menjadi penjahat ya. Nah, kalau kita benar ya teman-teman, konsep kita sehat ya teman-teman, maka kita bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga, berguna bagi hidup kita sendiri, dan berguna bagi negara kita, bangsa kita ya teman-teman. Kalau kita salah konsep ya teman-teman, justru akan menghancurkan hidup kita ya teman-teman, menghancurkan keluarga kita, nama baik kita, bahkan menghancurkan hidup kita ya teman-teman. Ada satu survei ya teman-teman, survei orang barat ya. Ada seorang barat mensurvei bahwa ya teman-teman, 90% orang yang keturunannya ya teman-teman tidak baik ya teman-teman akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik ya teman-teman. Kalau orang-orang yang keturunannya tidak taat kepada Tuhan ya teman-teman, dia akan menghasilkan seorang pencuri, seorang narkoba ya teman-teman, seorang orang yang suka hal-hal yang tidak baik, bahkan seorang teman-teman pelakor ya teman-teman, itu adalah dari keturunan orang yang tidak baik, orang yang tidak taat kepada Tuhan ya teman-teman. Kalau seorang yang taat, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan ya, anak-anaknya itu teman-teman, ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang menjadi orang yang baik, insinyur, dokter, pengusaha ya, orang-orang yang berguna ya teman-teman, dokter, yang insinyur, yang pengusaha, yang berguna bagi negara, bagi bangsa, bagi keluarga. Itulah teman-teman, itu survei loh teman-teman, itu survei orang barat. Aku pernah membaca ya, mendengar juga satu buku ya teman-teman mensurvei seperti itu. Jadi keturunan orang benar itu tetap hidupnya benar teman-teman. Kalau keturunan kita tidak benar teman-teman, itu akan menghancurkan hidup kita. Inilah teman-teman, di dalam perjalanan waktu inilah langkah hidup kita harus benar ya teman-teman, harus sehat ya teman-teman. Kalau langkah hidup kita tidak benar, tidak sehat, maka itu semua akan menghancurkan hidup kita, masa depan kita ya teman-teman. Gitu dulu ya teman-teman, ini seri kedua dari perjalanan waktu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sekalian, Tuhan memberkati.